Cerita film yang diawali oleh seorang psikiater atau seorang ahli penyakit jiwa yang bernama Cynthia, yang ketika itu sedang melakukan terapi kepada salah satu pasiennya yang mengalami trauma berat di dalam hidupnya dengan menggunakan mantra sihir untuk bisa memasuki jiwa seseorang demi melihat kejadian yang telah dialami oleh pasiennya. Ketika dia di dalam jiwa dan pikirannya pasien itu, Cynthia berhasil bertemu dengan seorang psikopat yang dulu pernah menculik pasiennya, yang memasukkannya ke dalam kandang hewan sebagai bahan koleksi dan mainannya si psikopat itu, sehingga dia meminta agar si pasien berani melawannya. Yang ternyata si psikopat itu menyadari kehadirannya Cynthia dan memintanya agar tidak ikut campur urusannya, yang membuatnya marah dan memecahkan sebuah gelas yang ada di mejanya, yang mengakibatkan Cynthia mengalami luka gores di tangannya dengan pecahan belingnya itu. Anaknya Cynthia yang sekaligus merangkap sebagai asistennya bernama Jordan mencoba menenangkan pasien ibunya setelah terapi yang membuatnya sedikit terguncang jiwanya, dan kembali ke dapur untuk melihat keadaan ibunya yang terluka akibat pecahan gelasnya si psikopat, sekalian mencoba melaporkannya ke polisi dengan kriteria yang dia dapati saat memasuki jiwa sang pasien itu. Tidak lama kemudian, ketika Jordan sedang berbincang-bincang dengan pasien itu tentang kemampuan ibunya, datanglah seorang remaja putri bernama Riley, yang ketika itu dia meminta pertolongan ibunya atas rekomendasi salah seorang teman ibunya yang bernama Agatha. Dan di saat Jordan memintanya untuk mengisi formulir pendaftaran, tiba-tiba ayahnya Riley yang bernama Randall pun datang untuk mengajak Riley pergi dari tempat itu, dikarenakan menurutnya mereka tidak bisa membantu putrinya yang telah diikuti oleh sosok makhluk menyeramkan yang memakan jiwanya perlahan-lahan, sehingga membuat ibunya terkejut setelah melihat sosok itu yang berada tepat di belakang anak itu sebelum anak itu dibawa pergi oleh ayahnya. Setelah Riley pergi, Jordan yang kesal dan kasihan terhadap anak itu dikarenakan luka bakar yang dia alami di tangannya, mencoba merayu ibunya untuk membantunya. Sementara ibunya yang masih terkejut dengan penampakan sosok iblis menyeramkan itu berusaha menjelaskan keadaannya yang tidak semudah yang Jordan pikirkan dengan langsung membantunya, dikarenakan banyak kasus yang ibunya bantu malah mendapat hujatan dari orang yang dibantunya. Itu akibat dari mereka yang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau hantu dan sejenisnya, sehingga membuat Jordan marah meninggalkan ibunya. Ketika Cynthia fokus dengan si psikopat dengan melaporkannya ke polisi, dia pun berusaha mencari tahu tentang sosok menyeramkan yang telah mengikuti gadis itu. Sementara Jordan yang keras kepala terus mencari tahu di mana rumah gadis itu. Walaupun dia sempat bertengkar dengan ibunya dikarenakan menurutnya ibunya terlalu takut dengan salah paham orang-orang yang tidak mengerti tentang hantu dan sejenisnya itu. Setelah itu, dia yang merasa kalau gadis itu mempunyai nasib yang sama dengannya, yaitu kehilangan salah satu orang tuanya secara tragis yang membuat dirinya selalu bermimpi buruk di malam harinya. Pada keesokan harinya, Jordan yang telah berhasil menemukan alamat Riley melalui Agatha dengan cara berkunjung ke rumahnya, dan kebetulan memang Agatha adalah seorang wanita parubaya yang kesepian, senang didatangi olehnya. Akhirnya, dia pun berhasil mendapatkan informasi rumahnya Riley. Tetapi setelah dia sampai di sana, Jordan pun bertemu dengan Randall yang menolak tawaran bantuannya untuk membantu Riley dari iblis jahat yang memakan jiwanya secara perlahan-lahan. Karena ditolak oleh Randall, Jordan pun tetap nekat mencari cara agar bisa memasuki rumah itu demi Riley. Tetapi, walaupun dia berhasil menemukan jalan masuk ke rumah itu dengan hati-hati, Randall yang mengetahui kalau Jordan telah memasuki rumahnya, diam-diam mengikutinya, yang akhirnya dia berhasil memukulnya sampai pingsan. Sementara di lain tempat, ibunya yang telah berhasil menemukan si psikopat dan meminta agar polisi terus memantau kegiatannya, merasa tidak berdaya dengan iblis yang dia lihat. Tetapi ketika dia menyadari kalau anaknya telah pergi untuk membantu gadis itu, dia pun segera bergegas pergi untuk mencarinya dengan bantuan Agatha yang telah memberinya informasi rumahnya gadis itu. Di saat Jordan terbangun dari pingsannya, dia terkejut melihat ada seorang wanita yang terbakar di tubuhnya dan masih hidup akibat ulah iblis itu melalui Riley sebagai perantaranya, yang akhirnya Jordan pun menjadi korban berikutnya untuk dimakan jiwanya oleh sang iblis dengan cara dipegang tubuhnya oleh Riley. Walaupun Jordan berusaha menawarkan bantuan ke ayahnya Riley
untuk menghilangkan iblis yang ingin memakan jiwanya. Ayahnya yang sudah tidak percaya lagi dengan omong kosong orang-orang ingin membantunya, menjadikan Jordan sebagai korban berikutnya. Sementara ibunya menjemput Agatha demi mencari Jordan yang hilang, Riley yang merasa kasihan dan menurutnya kalau Jordan bisa menolongnya, mencuri alat pemotong kabel milik ayahnya untuk dia berikan kepada Jordan agar dia bisa membebaskan dirinya. Tetapi hilangnya alat pemotong kabel itu telah diketahui oleh Randall, dan dia pun langsung pergi mencari Jordan untuk membunuhnya. Dan Jordan pun tertolong oleh Riley dengan menjadikan dirinya perisainya Jordan di saat ayahnya ingin menembaknya. Kematian Riley yang diakibatkan oleh wanita yang terbakar itu yang tiba-tiba menyerang ayahnya sehingga dia tanpa sengaja menembak Riley, membuat iblis yang selalu mengikutinya dan memakan jiwanya perlahan-lahan pindah ke badannya Jordan sebagai korban berikutnya yang dipilih oleh sang iblis. Setelah Jordan lari ketakutan, Randall yang terkejut dengan kematian anaknya segera menghampirinya dan berhasil melarikan diri secara diam-diam dengan mobilnya. Sementara Jordan bertemu dengan ibunya di tengah jalan dekat rumahnya Riley. Dan ketika Jordan diwawancara oleh polisi untuk memberikan kesaksian atas kejadian tragis ini, tiba-tiba dia melihat ada sosok iblis itu muncul di antara kedua polisi itu, sehingga membuatnya berteriak ketakutan. Di saat Jordan kembali ke rumahnya di keesokan harinya, dia pun meminta agar ibunya melakukan terapi terhadap dirinya, dikarenakan menurutnya kalau sang iblis yang telah mengikuti Riley kini mengikuti dirinya, yang ditolak oleh Cynthia dengan alasan dia masih trauma dengan kematian suaminya yang pastinya akan dia temui di dalam jiwa dan pikirannya Jordan. Tetapi Agatha yang kasihan melihat keadaan Riley menasihatinya agar Cynthia membantu anaknya dan harus bisa memberanikan dirinya untuk menghadapi trauma itu demi anaknya yang sedang ketakutan dengan iblis yang sedang mengikutinya. Karena nasihat dari temannya ini masuk akal, maka dia pun melakukan terapi itu. Dan ketika Cynthia di dalam jiwanya Jordan, dia melihat ada sang iblis yang tiba-tiba muncul dan memegang tangannya hingga terbakar untuk memakan dirinya. Dan dia pun akhirnya disadarkan oleh Agatha yang telah siaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi di saat terapi merasuki jiwa itu sedang berlangsung. Mengetahui keadaan yang telah mengancam nyawa anaknya, Cynthia pun meminta salah satu pasiennya yang pernah dia obati untuk menyelidiki sang iblis dari kejadian yang telah menimpa ibunya Riley, dengan mencari dokter yang pernah merawat ibunya Riley yang telah menjadi korban sang iblis dengan memakan jiwanya perlahan-lahan. Dan ketika bertemu dokter itu, dia pun menceritakan kalau penyakit ibunya Riley yang tidak pernah dia temui selama dia menjadi seorang dokter, sehingga membuat dia bertemu dengan sang iblis yang telah membuat tangannya terluka sampai terbakar. Di saat ibunya masih berada di kediaman dokter itu, Riley yang berada di rumahnya yang dijaga oleh seorang polisi dan Agatha demi menjaganya dari Randall yang berkemungkinan pergi mencarinya, bermimpi bertemu sang iblis yang kelaparan dan meminta makan dengan membakar jiwanya. Tetapi siapa sangka Randall yang nekat diam-diam masuk ke rumahnya Cynthia untuk menculik Riley dan memukul pingsan Agatha. Ketika Cynthia pulang ke rumah, dia pun terkejut dengan keadaan Agatha yang pingsan tergeletak di sofa. Dan setelah itu dia pun berteriak dengan keras dikarenakan dia panik dengan keadaan ini, yang dimana Riley telah hilang diculik orang, sehingga membuat polisi yang berjaga ketika itu spontan terkejut. Jordan yang ketika itu baru sadar dari pingsannya terkejut dengan keadaan dirinya yang berada di dalam sebuah peti kayu dan berteriak minta tolong. Tetapi Randall tetap tenang dan menjelaskan kalau dia telah melakukan hal ini demi membunuh iblis yang berada di dalam dirinya, dikarenakan dia telah mengetahui kalau Jordan pernah menyentuh anaknya sebelum mati terbunuh, yang membuat Jordan tidak berdaya dibuatnya terkubur di dalam tanah. Setelah Randall akhirnya berhasil tertangkap oleh polisi dengan menyerahkan dirinya, Cynthia yang melihat ini meminta tolong agar polisi kenalannya itu mempertemukan dia dengan Randall demi untuk bisa menanyakan keberadaan anaknya yang telah dia culik ketika itu. Sementara Jordan yang terjebak di dalam peti mati terkejut dengan munculnya sang iblis ketika dia mencoba mencari cara untuk bisa keluar dari peti yang telah menguburnya itu.
Karena Cynthia merasa kalau dia bisa menemukan Jordan dengan menggunakan mantra sihirnya yang bisa memasuki jiwanya Randall, maka dia pun segera menggunakan kemampuannya itu untuk menghipnotis Randall yang disetujui oleh polisi kenalannya itu. Dan berhasil memasuki ke dalam alam bawah sadarnya Randall sehingga dia menemukan keberadaan Jordan yang telah dikubur olehnya di tengah hutan dekat danau tempat tersembunyi yang hanya diketahui olehnya, walaupun hanya secara roh. Randall yang waspada dengan keberadaan Cynthia di dalam dirinya mencoba menghalanginya dan mengusirnya. Setelah Cynthia berhasil mendapatkan informasi keberadaan Jordan dari terapi hipnotisnya, dia pun langsung bergegas pergi untuk mencari Jordan dengan ditemani oleh Agatha. Sementara teman polisi sibuk mengatur pasukan untuk pencarian orang hilang. Di tempat lain, Jordan yang didatangi oleh iblis itu yang meminta makan dengan membakar jiwanya, teriak ketakutan hingga pingsan sampai terluka, sehingga akhirnya tempat di mana dia dikubur berhasil ditemukan oleh Cynthia dengan melalui petunjuk dan naluri dia sebagai ibu yang nyaris putus asa karena kehilangan anaknya. Di saat dia melihat keadaan Jordan, Cynthia pun meminta agar Agatha mengalihkan perhatian polisi yang ketika itu telah sampai di tempat kejadian itu, yang dimana sedang mencari keberadaan mereka. Dan Agatha pun menyetujuinya dikarenakan alasan Cynthia yang mengatakan kalau dia tidak menyingkirkan iblis itu dari jiwanya Jordan secepatnya, maka anaknya pun akan mati dibunuh oleh iblis itu. Melihat permintaan temannya yang sedang panik itu, Agatha pun pergi mengalihkan perhatian polisi ke arahnya agar Cynthia bisa memasuki jiwanya Jordan untuk menghadapi iblis pemakan jiwa itu. Di saat di dalam jiwa anaknya yang sudah tidak berdaya itu, Cynthia akhirnya berhasil bertemu dengan sang iblis wanita itu dan meminta agar iblis itu pindah merasuki badannya. Tetapi setelah iblis itu membakar jiwanya Cynthia. Mengetahui hal ini, dia pun nekat menggunakan mantra sihir terapinya untuk memasuki jiwa sang iblis. Di dalam pikiran dan jiwanya iblis itu, Cynthia menemukan kalau dirinya telah memasuki alam iblis yang dimana sang iblis wanita itu sedang duduk santai menunggu orang yang akan datang untuk memberinya makan jiwa manusia. Sementara teman polisinya yang telah menemukan keberadaan Cynthia mengganggu konsentrasinya yang sedang berniat membunuh iblis wanita itu, sehingga membuat dia terikat oleh akar pohon akibat ulah sang iblis dan membuat sang iblis bersiap-siap untuk menyantap jiwanya dikarenakan menurutnya dia sudah tidak berdaya. Akibat ulah iblis itu yang membuat Cynthia yang sudah tidak berdaya akhirnya tertolong oleh Jordan yang ketika itu sedang berjalan menelusuri rumah yang ada di dalam alam sadarnya dan telah menemukan Cynthia yang sedang melakukan terapi sihirnya sehingga membuat Jordan yang sudah diajari mantra sihir untuk memasuki jiwa seseorang itu oleh ibunya nekat menggunakannya ketika dia tidak bisa menyadarkan ibunya yang telah merasuki jiwa sang iblis dan berhasil menusuk kepala sang iblis dengan sebuah tombak yang telah dia bawa di saat dia berada di dalam. Setelah ikatan ibunya dilepaskan olehnya, iblis yang hanya terluka dan masih hidup itu akhirnya dibantai oleh ibu dan anak itu sampai tidak berdaya. Dan juga Jordan yang sangat marah dengan perbuatan iblis itu membuat dia menusuknya berkali-kali. Tetapi dihentikan Cynthia yang berusaha menenangkannya, yang membuat mereka berdua akhirnya sadar dan keluar dari terapi sihir itu. Sehingga polisi temannya yang mengerti keadaan mereka yang sedang berada di alam bawah sadar memanggil temannya untuk menolong keduanya. 6 bulan setelah kejadian itu, Cynthia yang terus melakukan pekerjaannya sebagai seorang terapis dengan menggunakan mantra sihir untuk menolong orang, akhirnya menyembuhkan trauma anaknya dengan membuatnya berani menghadapi ketakutannya dengan kematian ayahnya, sehingga membuat saya mengakhiri cerita film horor kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian menyukainya, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan berikan komentarnya untuk mendukung penuh channel ini.